kelas 4, bertemu lagi dengan Miss Dian ya. Sebelumnya Miss Dian salam dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Dian. Miss Dian pada pagi hari ini mau menyampaikan materi untuk kelas 4. Materi kelas 4 sebelumnya kita sudah belajar tentang perilaku terpuji, ada 2. Nah sekarang kita kelanjutannya lagi, ada 2 lagi ya. Itu yang membahas tentang sifat rendah hati dan juga hemat. Oke, yuk kita bisa langsung bahas sama-sama. Tapi sebelumnya kita berdoa bersama-sama untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yuk berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kita bahas dulu yaitu adalah tentang pengertian dari rendah hati. Rendah hati istilah lainnya yaitu adalah sikap tawadu, atau kita tidak menyombongkan diri, atau kita selalu merendahkan hati. Itu rendah hati ya, bukan rendah diri ya, tapi rendah hati. Sikapnya yaitu tidak sombong, tidak takabur, seperti itu. Itu adalah sikap rendah hati. Beda lagi dengan rendah diri, itu sudah beda pengertian ya. Oke, sikap rendah hati yaitu termasuk salah satu sikap yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita ketika mempunyai kelebihan apapun, misalkan kita memiliki kecerdasan yang lebih, kita juga tidak sombong, namun kita selalu bersyukur. Bersyukurnya dengan cara apa? Selalu kita amalkan dengan cara yang baik. Kita sampaikan kepada teman-teman yang mungkin butuh bantuannya kita, seperti itu. Dan juga kita tidak menyombongkan diri. Contohnya menyombongkan diri itu yang seperti apa sih? Contohnya seperti ini ya. Ini loh, saya itu bisa untuk segala hal ini. Nah, kemudian kamu aja tidak bisa. Nah, itu termasuk salah satu menyombongkan diri dan juga merendahkan orang lain. Itu merupakan perilaku yang tercela atau perilaku yang tidak baik. Dan jadi sikap rendah hati ini merupakan salah satu sikap yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi marilah kita tingkatkan sikap rendah hati kita kepada sesama manusia. Berikut kita pelajari mengenai manfaatnya ketika kita mempunyai sikap rendah hati bagi diri kita sendiri ya. Yuk kita simak sama-sama. Nah, manfaat dari kita menerapkan sikap rendah hati dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu adalah yang pertama, kita memiliki hati yang tentram. Karena apa? Berarti ketika kita memiliki sifat rendah hati atau sifat tidak sombong, maka akan banyak orang yang menyukai kita, sehingga kita menjadi tentram, hatinya menjadi lebih karena tidak banyak orang yang membenci kita. Kemudian yang kedua yaitu adalah dihargai oleh orang lain. Jadi ketika kita menghargai orang lain, tentunya orang lain juga akan menghargai kita. Begitu sebaliknya ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adalah memiliki banyak teman. Jadi ketika kita memiliki sikap yang baik, sikap rendah hati atau tidak menyombongkan diri, tentunya akan banyak sekali teman-teman yang menyukai kita ya, karena kita tidak memiliki sifat angkuh atau kita juga tidak memiliki sifat untuk selalu menyombongkan diri. Nah, kemudian yang keempat yaitu adalah disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya karena sikap rendah hati ini merupakan salah satu sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita terapkan dalam kita sendiri atau dalam diri kita sendiri. Dan yang kelima yaitu adalah mempererat tali persaudaraan kita kepada sesama manusia atau solidaritas kita menjadi lebih kuat. Karena apa? Ketika kita banyak teman, tentunya kita akan banyak sekali orang-orang yang suka dengan kita. Jadi kita memiliki banyak sekali teman yang baik-baik, kemudian banyak sekali orang yang suka dengan kita, maka akan membuat kita menjadi hubungannya lebih baik kepada sesama manusia. Nah, itulah materi yang membahas tentang sifat rendah hati. Nah, kemudian kita lanjut ke materi yang kedua. Nah, hemat yaitu artinya adalah sikap kita tidak boros atau tidak suka membazirkan sesuatu, atau kita tidak suka membuang-buang segala sesuatu. Jadi pengertian dari hemat itu adalah pemanfaatan dari apa yang kita butuhkan secara sebutuhnya saja, atau tidak boleh menghambur-hamburkan
yang tidak berguna. Itu adalah pengertian dari hemat. Jadi pengertian dari hemat itu adalah kita tidak melakukan sesuatu atau menggunakan sesuatu secara berlebihan, secara sesuai yang melebihi batas yang kita gunakan. Jadinya kita menggunakan sesuatu sesuai dengan yang kita butuhkan saja. Itu adalah pengertian dari hemat. Seperti slogan yang sering kita dengar, yaitu adalah bahwasanya hemat itu adalah pangkal kaya. Benar nggak sih? Nah, tentunya sangat benar sekali. Karena apa? Ketika kita hemat, tentunya kita pengeluaran uang akan sangat diatur sekali. Jadi ketika pengeluaran uang sangat diatur sekali, uang akan mudah terkumpul dengan baik. Kemudian kita bisa mengumpulkan, kita bisa membuka usaha, dan di situ kita bisa mengembangkan usaha kita, dan kita bisa mengumpulkan uang dari apa yang telah kita usahakan. Salah satu larangan Allah Subhanahu wa taala bersifat boros yaitu tertera dalam Quran surat Al-Isra ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ihwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafuro. Yang artinya adalah sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara setan, dan setan itu adalah golongan yang ingkar kepada Tuhannya. Jadi sudah tertera sangat jelas sekali di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Isra ayat 27, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu melarang orang bersikap boros. Jadi kita sangat diperintahkan sekali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki sifat hemat. Manfaat dari hemat itu sendiri apa sih? Nah, yang pertama yaitu adalah seperti slogan yang sudah Miss Dian sebutkan tadi, bahwasanya hemat itu adalah pangkal kaya. Jadi ketika kita menginginkan sebuah kehidupan yang lebih baik atau jauh lebih baik ke depannya, yaitu kita harus memiliki sikap hemat, bisa mengatur pola keluarnya uang, bisa mengatur pola masuknya uang dengan baik. Nah, itu akan membuat pengeluaran uang kita menjadi jauh lebih baik, dan kita bisa menabung untuk kehidupan yang kedepannya. Jadi poin yang pertama manfaatnya yaitu adalah mendapatkan masa depan yang cerah. Kemudian yang kedua yaitu adalah menjauhkan diri dari sikap israf. Israf itu apa sih? Israf itu adalah sikap kita berlebih-lebihan dalam segala sesuatu. Tiga, yaitu akan membuat kehidupan kita ke depan menjadi jauh lebih tenang. Karena apa? Ketika kita sudah membiasakan diri memiliki perilaku hemat, maka akan kedepannya kita juga akan terbiasa memiliki sikap hemat. Jadi ketika kita sedang mempunyai uang, kita juga akan selalu bersyukur. Nah, kemudian ketika kita dalam posisi sedang tidak memiliki uang, kita juga tidak banyak mengeluh karena kita sudah menerapkan sikap hemat. Itulah beberapa hal yang sudah Miss Dian sampaikan mengenai sikap rendah hati dan juga manfaatnya. Juga kita sudah membahas tentang sikap hemat dan juga manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi marilah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sikap rendah hati dan juga hemat agar kita mampu menerapkan dari apa yang sudah Allah perintahkan. Yuk kita bisa sama-sama terapkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, mungkin cukup itu pembelajaran dari Miss Dian pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat anak-anak semuanya. Miss Dian tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.